ada sebuah riwayat hadis ruya yang diriwayatkan anin nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala, baginda Nabi bersabda, khaslatani, ada dua perilaku, la syai'a, yang tidak ada sesuatu apapun, afdalu, yang lebih utama, minhuma, dibandingkan yang dua tersebut. Apa dua perkara tersebut? Yaitu al-imanu billahi, yang pertama iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimina, yang kedua adalah berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk sesama muslim. Bil maqali, dengan ucapan, au bil jahi, ataupun dengan kedudukannya, bukan memanfaatkan kaum muslimin untuk memperkaya diri, bukan memanfaatkan kaum muslimin supaya dana bantuan sosialnya dikorupsi, tapi justru dia memiliki jabatan itu untuk melindungi kaum muslimin. Au bil mali, ataupun dengan hartanya, ketika menjadi orang kaya dia bermanfaat untuk dakwah ahlus sunnah wal jamaah, para ulama, para pengajar agama yang mereka mendedikasikan hidupnya untuk agama, untuk umat, juga untuk fakir, miskin, anak-anak yatim, untuk tempat-tempat ibadah. Dengan hartanya dia bisa menolong untuk kemaslahatan umat. Au bil badani, ataupun dengan badannya, dia punya tubuh yang kuat, bisa menolong orang lain dengan tenaganya. Dia punya kecerdasan, punya ilmu arsitektur, kemudian dia jariahkan kemampuan untuk membuat arsitek tersebut untuk masjid, untuk pesantren, untuk majelis. Jika ada masjid yang butuh, pesantren, majelis yang butuh, dia tak sungkan untuk memperkenankan dirinya dipakai kemampuannya membuat desain arsitektur tersebut. Kemampuannya dalam bidang IT, maka dijariahkan sebagian waktunya untuk bermanfaat dalam dakwah ahlus sunnah wal jamaah, membendung fitnah-fitnah wahabi, membendung fitnah-fitnah orang-orang di luar Islam, membendung fitnah-fitnah orang yang merusak tatanan hukum Islam, membendung fitnah-fitnah atau keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang akan terjadi akibat komentar ataupun perilaku dari kelompok-kelompok khawarij, teroris, bugot yang hendak memberontak. Melalui media sosial, jejaring telekomunikasi, kita mampu melakukan hal itu untuk membendung radikalisme. Berarti bermanfaat ilmunya. Membendung fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, yang mereka tetap dengan ilmu dan kesantunannya menjaga khazanah aswaja. Kita punya kemampuan IT untuk bisa menjaga para ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama ahlus thariqah, dari fitnah-fitnah yang menerpa mereka, yang terus diupayakan oleh orang-orang dari luar ahlus sunnah wal jamaah untuk mengikis kepercayaan umat kepada mereka. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa saja yang memasuki pagi hari, la yanwi, yang tidak berniat az-zulma, atas kezaliman, ala ahadin, kepada seseorang siapapun, entah muslim ataupun non muslim. Kita berniat untuk tidak menyakiti orang lain, entah muslim ataupun non muslim.
ghufira lahu, maka akan diampuni orang yang di pagi harinya berniat supaya tidak berbuat zalim ataupun tidak berniat berbuat zalim. Artinya di pagi hari saya niat supaya tidak melakukan kezaliman di hari ini ya Allah, dan mohon kekuatan agar Engkau berikan aku perlindungan supaya tidak melakukan kezaliman kepada siapapun, seorang pun. Kalau kita berniat seperti itu di pagi hari, ghufira lahu, maka orang seperti ini akan diampuni dosanya. Majana, bahkan bisa saja Allah mengampuni segala dosanya. Allah akan mengampuni terhadap orang tersebut atas segala dosa. Waman asbaha, dan siapa orang yang memasuki waktu paginya, waktu subuh, itu yanwi, dia berniat nusratal mazlumi, untuk menolong orang yang teraniaya. Siapapun yang di pagi hari dia berniat menolong orang yang teraniaya di hari itu, wa qada'a hajatil muslimi, dan akan memenuhi keperluan orang Islam, kanat lahu, maka ada baginya ka'ajri hajjatin mabruratin, bagaikan mendapatkan pahala haji yang mabrurah, haji yang mabrur. Maka jangan sepelekan niat, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, walau berupa niat yang baik, yang indah di pagi hari. Berniatlah, maka Allah akan menolong terhadap niatmu jika itu baik. Di pagi hari tiba, pada saat selepas subuh, kita berniat, ya Allah, aku tidak ingin menyakiti seseorang siapapun di antara hamba-Mu, dan aku pun berniat untuk bisa menolong orang-orang yang terzalimi di hari ini. Juga ingin berupaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Islam. Seperti itu niatkan di pagi hari. Semoga Allah memberikan pahala yang serupa pahala haji mabrur, baru dengan niat. Oleh karenanya Rasul pernah berkata, niyatul mu'mini, niatnya seorang mukmin itu khairun, bisa saja lebih baik, lebih utama, min amalihi, daripada amalnya. Karena tak jarang orang ketika baru niat, tulus niatnya bagus, tapi ketika sudah mengamalkan sebuah amalan yang baik, seringkali disertai dengan riya, dengan sum'ah, berharap pujian, berharap jempol, likers, followers, gitu kan, berharap ataupun ujub, merasa bangga diri ketika sudah beramal. Jadi ada kalanya, kata Rasulullah, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya di dalam beberapa kesempatan, dalam keadaan tertentu, ketika qalbunya berubah pada saat mengamalkan apa yang diniatkan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul ibadi, yang paling dicintai dari hamba-hambanya Allah, ilallahi ta'ala, menurut Allah ta'ala,
yaitu anfa'un nasi linnasi, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa afdalul a'mali, dan adapun sebaik-baik amal yaitu idkhalus sururi, memasukkan kebahagiaan ala qalbil mu'mini, pada jiwa orang-orang mukmin. Yata'rudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara menyingkirkan rasa lapar dari orang lain yang sedang kelaparan, dengan cara melenyapkan kesusahan dari orang yang sedang mengalami kesusahan, atau dengan membayar hutangnya orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khaslatani, dan di dalam makalah berikutnya di mana Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut, wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billahi wad-durru bil muslimina. Wa khaslatani, dan sedangkan adapun dua perkara, la syai'a, yang tidak ada sedikit pun atau sesuatu apapun, akhbathu, yang lebih kotor, ay anjasu, yakni yang paling najis, yang lebih najis, minhuma, dibandingkan dua perkara tersebut. Tidak ada yang lain yang lebih najis dibandingkan dua perkara ini. Apa itu? Asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wad-durru bil muslimina, dan juga membahayakan orang-orang muslim. Ternyata teroris-teroris itu merupakan orang yang memiliki keburukan, yang bahkan keburukannya disandarkan dengan kesyirikan. Membahayakan orang-orang muslim fi abdanihim, pada tubuh-tubuh mereka, au amwalihim, ataupun pada harta-harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya seluruh perintah Allah Ta'ala itu tarji'u, kembali, ila khoslataini, kepada dua perilaku, yaitu at-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, wasyafaqatu li khalqihi, dan menyayangi makhluknya Allah. Seluruh amal ibadah apapun itu yang diperintahkan oleh Allah, maka hikmahnya kembali pada dua hal. Yang pertama, mengagungkan Allah. Dalam setiap ibadah pasti ada nilai pengagungan kepada Allah. Dan yang kedua adalah menyayangi hamba-hambanya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, aqimus salata wa atuz zakata. Aqimu, tegakkanlah oleh kalian, as-salata, atas salat, wa atu, dan tunaikanlah oleh kalian, az-zakata, atas zakat. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ushkur li wa liwalidaika, bersyukurlah engkau kepadaku, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu. Ruwayat Uwaisin Al-Qarni, diriwayatkan dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan tabi'in. Annahu qala, sungguhnya beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati, aku lewat di salah satu pantai, ya, birahibin, bertemu dengan seorang rahib, pendeta Yahudi. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, ya rahibu, wahai pendeta Yahudi, ma awwalu darajatin yarqaha al-muridu, apa derajat yang paling pertama yang bisa dicapai oleh seorang murid? Qala, maka rahib pendeta Yahudi itu menjawab, raddul mazalimi,
yaitu melawan kezaliman, wa khiffatul dhahri minat tabi'ati, dan meringankan punggung dari berbagai tanggung jawab. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun, karena sesungguhnya tidak akan meningkat amal seorang hamba, wa alaihi tabi'atun au mazlamatun, sementara ia mempunyai tanggung jawab, ya, pertanggungan atau juga perbuatan zalim.